Di sini pula terdapat saksi bisu, yaitu sepatu peninggalan para arwah yang kala itu terlepas saat berebut untuk bisa keluar dari pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bakal Official. Apa kabar kalian semua para subscriberku dimanapun kalian berada, dan seluruh pemirsa di seluruh Nusantara ini. Di kesempatan malam hari ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak buat para arwah yang telah gugur di bumi Arema ini, yang mana terjadi suatu tragedi di skala 1 Oktober kala itu. Mudah-mudahan mereka ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa, di kesempatan malam hari ini saya berada di pintu 13. Tepat di belakang saya ini saya akan mencoba menjelajahi dari sudut Stadion Kanjuruhan ini. Ikuti perjalanan saya terus. Oke. Dan pemirsa yang di rumah, kalau yang belum pernah tahu di Stadion Kanjuruhan ini, buat pemirsa yang dimanapun, ini tepatnya ada di belakang stadion, paling belakang, yaitu tepatnya ada di depan pintu 13, yang mana pintu 13 itu yang telah terjadi tragedi ratusan nyawa meregang di situ. Di sini berebut semuanya para Arema untuk bisa keluar dari pintu yang hanya lebarnya kurang lebih dari 2,5 meter. Kita membayangkan kala itu mereka di sini memperjuangkan kehidupannya agar bisa bertahan hidup, namun apalah daya, Tuhan sudah berkehendak lain. Ini tepatnya ada di pintu 13. Jadi situasinya seperti ini, malam sudah sepi, dan ini adalah tandon airnya. Pohon-pohon di depan pintu 13 ini sangat besar sekali, menambah keangkeran dari stadion ini. Coba kita akan memfokuskan tepat ada di cabang itu. Sudah mulai ngeblur. Suara hewan-hewan malam sudah mulai menyuarakan, menambah mencekamnya suasana di malam hari ini.
Entah suara burung apa tadi. Suaranya sangat menakutkan. Dan di sini pula terdapat saksi bisu, yaitu sepatu peninggalan para arwah yang kala itu terlepas saat berebut untuk bisa keluar dari pintu ini. Dan pintu ini lebarnya kurang lebih cuma 2 meter dan diberi sekat seperti ini. Coba pikirkan, seandainya kita keluar dari sini berdesakan, ini buat orang dua aja sudah nggak muat. Namun Aremaku, tetaplah engkau jaya. Pengorbananmu akan menjadi saksi buat Aremanita untuk kedepannya. Saya sudah mulai merinding. Tepat di situ saya merasakan ada sesuatu hal. Kucing ini yaitu terus menunggu di sini. Engkau tidak buat kucing-kucing yang ada di sini manis. Dan Stadion Kanjuruhan ini sangat luas sekali. Tepat ada di samping pintu ini ada sebuah warung kecil berjualan kopi. Ini adalah panggung yang mana kala itu dibuat untuk kehadiran Bapak Jokowi datang ke sini di kala 1 Oktober itu untuk mengucapkan bela sungkawanya Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, kepada Aremanita. Mudah-mudahan dengan hadiran Bapak Jokowi ini kali yang terakhir terjadi dan tidak akan ada tragedi seperti 1 Oktober kemarin yang lalu. Harapan kita semua, mudah-mudahan sepak bola Indonesia selalu jaya, karena hiburan masyarakat hanyalah sepak bola. Dan tepat di depan saya yang kasih tunjuk ini, di situ adalah sebuah parkiran luas sekali, entah berapa luasnya di Stadion Kanjuruhan ini. Dan ini pintu utama. Di mana pintu utama ini lebarnya kurang lebih dari 5 meter. Hewan-hewan malam di tengah stadion sudah terdengar. Dan situasi malam ini sudah mulai sepi, karena malam ini tepat jam 12:05. Oke, kita akan melihat di tempat yang lain dulu. Dan tepat di pintu utama ini, di samping
pertengahan pintu utama dan pintu 13 terdapat sebuah tulisan "Selamat jalan saudaraku, tim Arema-Aremanita". Dan di sini banyak orang jual bunga dupa. Dan banyak ini ada reporter yang lagi diwawancarai, ada pengunjung yang lagi diwawancarai reporter. Pesan-pesannya mungkin Mbak, pesan untuk mereka sekali pesannya ya akhirnya Arema banyak akhirnya bersatu. Iya. Ini seluruh dunia ya. Iya. Ini mereka diwawancarai oleh reporter TV. Ini tepatnya di pintu 13 tadi ada reporter TV yang lagi mewawancarai orang yang lagi berziarah. Katanya di situ ada sahabatnya yang telah meninggal dunia, dan rupanya mereka semua berharap bahwa sepak bola di bumi Arema ini akan terus ada, walaupun saat ini sudah agak sedikit kacau. Dan saya akan mencoba melihat di parkiran sana, kayaknya sepi. Ya pemirsa, di sini masih ada orang yang berdoa buat sahabat kita Aremanita yang telah gugur di bumi Arema ini. Dan tepatnya di sini pintu 13, yang mana pintu 13 ini terdapat suatu lubang di ventilasi di angin-angin ini. Dulunya buat berebut untuk bisa keluar dari dalam stadion. Dan di sini banyak karangan bunga yang bertuliskan turut berduka cita atas meninggalnya saudara kita Arema-Aremanita dalam tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Forum Pamong Kebudayaan FPK Jawa Timur. Dan ini suasananya di pintu 13, masih banyak para sanak handetalan yang masih berdoa buat para Arema-Aremanita yang gugur di bumi Arema ini. Dan buat pemirsa yang di rumah yang belum tahu keadaan Stadion Kanjuruhan ini, disinilah letak dari pintu 13 itu, yang mana pintu 13 ini banyak ratusan nyawa meregang di sini. Dan di sini banyak pula sanak saudara handetalan yang berkunjung untuk berdoa, menabur bunga di sini. Dan tepat ada di depan pintu 13 ini terdapat sebuah tandon air yang sangat tinggi sekali. Tingginya kurang lebih dari 25 meter. Tepat di atas itu kita fokuskan. Ini tepat di depan pintu 13. Dan terdapat pula pohon besar menambah seramnya di stadion ini.
Dan di hari yang ke-18 ini, di sini sudah mulai sepi dengan pengunjung yang berdoanya 1, 2, 3 orang. Namun di rumah, saya yakin pemirsa yang di rumah selalu memanjatkan doanya buat para arwah yang telah gugur di bumi Stadion Kanjuruhan ini. Mudah-mudahan mereka semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang ditinggalkan diberikan ketulusan dan ketabahan, keikhlasan hati dalam kepergian anak dan saudara, teman, dan tolan semua. Mudah-mudahan mereka di alam sana tenang. Oke, kita akan terus menyusuri lorong-lorong di sebelah pintu 13 ini, yang mana di pintu 13 ini pula banyak, dulu di lantai sini, di lantai ini terdapat ratusan nyawa bergeletak di sini. Kala itu, jadi di lantai putih inilah menjadi saksi bisu mereka pada meregang nyawa di sini. Entah apa yang dirasakan, sakit pun sudah tidak terasa lagi demi memperjuangkan nyawanya kala itu. Dengan mata yang pedih karena gas air mata, karena berjubel tidak bisa keluar dari dalam stadion, sampai dia berebut di pintu ini, di pintu 13 dan pintu-pintu yang ada di stadion ini. Dan pemirsa, kalau ini pintu 12, lebar pintu 12 ini kurang lebih dari 2 meter, dan tepat di bawahnya dikasih sekat dari besi, dan tepat ada di sini terdapat sebuah sisa-sisa yang menjadi saksi bisu, mulai sandal, sepatu, ada di sini semua. Aremaku tetaplah jaya, singa akan terus menuntunmu agar engkau selalu jaya. Salam satu jiwa buat Aremanita yang masih setia mendukung Arema. Di sini taburan bunga di pintu 12 ini juga masih banyak, karena di sini juga banyak korban kala itu. Saat ini lorong-lorong sudah mulai sepi, tidak seramai pengunjung kala itu. Memang letak pintu 12-13 yang terletak di sini banyak ratusannya meregang itu tepatnya ada di belakang Stadion Kanjuruhan, dan tepat di depannya pintu-pintu itu terdapat pohon-pohon besar. Dan saat ini sudah mulai gerimis, langit pun sudah mulai menangis, seperti batin kita kala ditinggalkan oleh sahabat-sahabat Aremanita yang telah gugur mendahului kita. Dan tepat di depan saya ini masih ada orang yang berdoa buat para Aremanita. Sahabat Aremania yang barusan berziarah di sini mendoakan para sahabat-sahabat kita yang telah gugur dengan membakar lilin dan menabur bunga. Lilin ini adalah menandakan dengan penerangan
jiwa para Aremania Aremanita yang telah gugur di alam sana, sebagai pertanda untuk menerangi jiwanya yang sudah memasuki alam lain. Dan saksi bisu pun di sini masih banyak, seperti sepatu dan pakaian dan sal dari para Aremanita yang berjatuhan kala itu, agar tubuhnya bisa keluar dari pintu ini, dan pintu ini menjadi saksi. Duka cita untukmu saudaraku Aremania. Di sini sudah mulai sepi. Marilah kita tundukkan kepala sejenak 1 menit 2 menit buat para arwah yang telah gugur di bumi Arema ini. Mudah-mudahan beliaunya diterima di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkaulah pahlawan-pahlawan buat Aremania. Engkau selalu mendukung dengan setia sampai nyawamu pun meregang demi supportmu kepada Aremania dan Aremanita. Tetaplah jaya Arema. Arema tidak akan pernah mati, namun Arema akan hidup selamanya abadi. Doa dipanjatkan oleh saudara kita itu. Doa yang ikhlas dipanjatkan oleh saudara kita agar sahabatnya yang meninggal di sini, para Aremania, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergantian para peziarah. Cuaca malam hari ini hujan. Tepat ada di depan pintu 13 ini terdapat sebuah pohon besar yang menjadikan angkernya di stadion ini. Oke, kita akan melihat yang ada di pintu utama. Baiklah pemirsa, sekiranya eksplor di malam hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Jika ada salah dan kata, tokoh nama yang sama, itu hanya kebetulan saja. Dan malam hari ini, di kesempatan malam hari ini pula, saya cuma bisa mendoakan buat para arwah yang telah gugur mendahului kita di bumi Arema ini. Mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa, sekiranya ekspor di malam hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi bersama saya, Mbak Tol Official, di lain hari dan kesempatan yang sama.